Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi ya. Apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi itu adalah kemampuan hewan yang sangat penting. Ya, tanpa kemampuan itu suatu hewan akan segera punah atau akan habis. Maksudnya ini hewan berkembang biak ya, sistem reproduksi itu sehingga dapat mampu membuat hewan untuk berkembang biak ya. Selanjutnya itu reproduksi seksual pada vertebrata. Pada vertebrata itu diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata itu ada dua macam, yaitu eksternal dan internal. Pada fertilasi eksternal, penyatuan sperma dan ovum itu terjadinya di luar, kalau internal itu terjadi di dalam. Contohnya pada hewan air seperti ikan dan kata itu fertilisasinya di luar tubuh ya, dalam air, dalam media cair atau air ya. Selanjutnya mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Konsep reproduksi aseksual tidak dapat didefinisikan dengan tepat karena terlalu banyak variasi. Tetapi jelas bahwa proses ini tidak berkaitan dengan proses pembentukan gamet. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan budding atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Proses fragmentasi akan memberikan hasil pembagian atau individu baru yang tidak mempunyai struktur tertentu. Contohnya pembelahan yang terjadi pada Hydra dan Polychaeta. Ya, pada Aurelia melakukan fragmentasi dengan membentuk medusa. Reproduksi seksual dengan bersatunya gamet jantan dan betina melalui proses fertilisasi atau singami. Akan tetapi kadang-kadang pertemuan gamet tersebut tidak jadi atau gagal. Dalam proses lainnya, sperma mengaktifasi ovum untuk membelah tetapi tidak diikuti menyumbangkan materi genetik. Peristiwa ini disebut ginigenesis. Dalam ginogenesis, embrio hanya membawa kromosom untuk betina. Kebalikan dari peristiwa genogenesis adalah androgenesis. Individu partogenesis, ginogenesis, dan androgenesis menunjukkan kesamaan dalam hal materi genetik yang di bawahnya, yaitu materi genetik dari salah satu induk saja. Susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri dari atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk memperbanyak kelamin. Pada hewan yang perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas. Terletak bilateral simetri dan biasanya merupakan organ berpasangan. Kadang-kadang salah satu gonad mengalami degenerasi seperti yang terdapat pada burung betina. Pada hewan ini oparium berkembang hanya bagian kiri, sedangkan burung jantan memiliki sepasang testis. Oparium dan testis merupakan organ penghasil gamet yang terbentuk melalui gametogenesis. Gamet dihasilkan sel khusus, yaitu sel benih primordial yang terdapat dalam gonad. Gamet ini selanjutnya akan berkembang menjadi sel benih. Selanjutnya spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan
spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Selanjutnya, oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit, calon ovum, yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.